Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, para sepuh bina sepuh, para ustadz, ustadzah, wabil khusus kepada Bapak Ustadz Fatur Rahman MPDI yang kami hormati, Bapak Ketua Takmir Mushola Amanah yang kami hormati, Bapak Ketua Panitia Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kami hormati Bapak Ketua RT 5 Perum Taman Gunung Anyar, serta Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa hadir dan bisa berkumpul di dalam mushola amanah ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tetap terimpakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kelak kita di akhirat, di yaumul qiyamah, kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada para bapak ibu sekalian dan terima kasih atas kehadiran bapak ibu sekalian. Kehadiran bapak ibu sekalian suatu kehormatan bagi kami semua. Sebelum acara kita mulai, izinkan kami sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan Sohibul Sodakoh, yang ketiga sambutan-sambutan, dan dilanjutkan yang keempat yaitu Mau'idul Hasanah atau ceramah agama, dan ditutup dengan doa. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara kita pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelancaran dan kemudahan. Ala hadihin niyat wa ala hadihin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Menginjak acara berikutnya yaitu pembacaan Sohibul Sodakoh. Yang pertama yaitu yang berinfak untuk Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW tahun 1441 Hijriah. Yang pertama yaitu Bapak Umar, yang kedua Bapak Sobiran, yang ketiga Bapak Harizal, yang keempat Bapak Sihabuddin, yang kelima Bapak Zaini, yang keenam Bapak Lagisan, yang ketujuh Bapak Utomo,
8 Bapak Sohib, yang ke-9 Bapak Arya, 10 Bapak Munif, 11 Bapak Khairul, 12 Bapak Basuki, 13 Bapak Mucono, 14 Bapak Ansori, 15 Bapak Adi Suprayitno, 16 Bapak Eko Hadi, 17 Bapak Inoki, 18 Bapak Rizal, 19 Bapak Apit, 20 Bapak Samsul, 21 Bapak Fauzan, 22 Bapak Solihin, 23 Bapak Zainal, 24 Bapak Husni, 25 Bapak Pariono, 26 Bapak Hamba Allah, 27 Bapak Adi Tanjung, 28 Ibu-ibu Blok G, 29 Ibu-ibu Panitia, 30 Bapak Panitia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi tambahan rezeki dan diberikan oleh Allah panjang umur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu lagi yaitu untuk Bapak Udin, titip doa kepada almarhum Bapak Haji Amin, almarhum Bapak Haji Siswoyo, almarhum Bapak Agus Tomi. Ghufirallahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ansori. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami muliakan para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh wilayah Taman Gunung Anyar, wabil khusus Al-Ustadz Fatur Rahman MPDI dari UINSA Surabaya. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Mushola Amanah, Bapak Sohib. Yang kami hormati Bapak RT 5 RW 7 Taman Gunung Anyar, Bapak Ahmad Juliadi Tanjung, serta Bapak Ibu warga Muslim Taman Gunung Anyar yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat mubarak ini, yaitu dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni dinul Islam. Bapak-bapak
ibu-ibu yang dirahmati Allah, acara ini merupakan acara tahunan di Musola Amanah, yaitu memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita melihat antusias masyarakat setiap tahunnya meningkat dalam acara ini. Ini merupakan suatu hal yang patut kita syukuri. Meskipun pada saat ini di dunia sedang merebaknya wabah yaitu corona. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya melalui acara ini kita harapkan bisa menjadi momentum bagi kita semua untuk mengingatkan kembali tentang kewajiban pentingnya sholat. Semoga dengan acara ini nanti kita akan terus tergerak untuk menjaga serta memperbaiki kualitas sholat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini saya selaku ketua panitia mewakili rekan-rekan panitia, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada donatur serta bapak, ibu, warga muslim Taman Gunung Anyar yang telah berpartisipasi untuk kesuksesan acara ini, baik berpartisipasi tenaga atau materi, sehingga acara ini berjalan dengan baik. Semoga amal panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mewakili rekan-rekan panitia, apabila di dalam acara ini terdapat kesalahan, kekhilafan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh bini sepuh wilayah Taman Gunung Anyar, Surabaya. Yang saya hormati Al Ustadz Fathur Rahman MBDI. Yang saya hormati Ketua RT 05 RW 07 Gunung Anyar Tambak, Surabaya. Yang saya hormati Ketua Panitia Isra Mi'raj dan jajarannya, dan dibantu dengan pengurus Musola Amanah. Saya sebagai Ketua Takmir mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas upayanya menyelenggarakan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan nikmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul di acara Isra Mi'raj di Musola Amanah ini. Yang kedua,
kita panjatkan sholawat serta salam semoga tercurahkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dari gelap menjadi menuntun kita dengan jalan terang benderang, yaitu agama Islam. Bapak Ibu para undangan yang saya hormati, semua sampun dipun sampaikan kepada Bapak Panitia Ketua Isra Mi'raj. Jadi saya hanya bisa menambahkan berterima kasih kepada Bapak Ibu undangan, khususnya warga Perum Taman Gunung Anyar yang saya hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu undangan yang berbahagia, sekali lagi saya sebagai Ketua Takmir Mushola Amanah hanya bisa berucap terima kasih atas rawuh panjenengan sedaya. Nggih menika sedaya sampun diutaraken dhateng Bapak Panitia Isra Mi'raj kalian pembawa acara. Saya namung saged nambahi menika. Saya kira cekap semanten atur saking kula menawi wonten lepat kurang lebihnya nyuwun pangapunten sak kata-kataipun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassa 'ala taqwa wa wassa wa ahata bikulli syai'in ilman wa ahsa wa faddala ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ala sairil umami kama huwa madhkurun fil Qur'ani qasasa wa asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim war rasuli sayyidi sanadil azim dhil qalbir rahim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Fadilatul fudala wal kurama, para alim, para ulama, para sesepuh, para pinisepuh ingkang kula taati, Ketua Takmir Mushola Amanah yang kami muliakan, Ketua Panitia Peringatan Isra Mi'raj Mushola Amanah beserta jajarannya yang kami muliakan, bapak-bapak, saudara sekalian, adik-adik yang kami muliakan, serta Ahinal Karim, Ibnal Karim, Dr. Syiabuddin MPDI,
sohib kami di UINSA yang harusnya ngaji sebenarnya Ustadz Syihab ini, tapi berhubung yang sudah tertera namanya saya, ya sudah, saya nggak turun. Beliau adalah teman saya di UINSA, tapi sekarang berpisah, beda fakultas. Dulu satu fakultas di FTK, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan sekarang saya dipindah di Fakultas Saintek karena punya tugas dari Pak Rektor untuk mengintegrasikan antara ilmu umum dan ilmu agama yang menjadi simbolnya Twin UINSA itu. Tapi tetap tiap kalau ngajar saya mesti nunut di home base-nya atau di homestay-nya Pak Syihab ini. Sekali lagi kami izin Pak Syihab, ya, karena yang ngundang Pak Syihab ya saya juga terpaksa harus duduk di hadapan panjenengan sedaya. Hadirin wal hadirat, syukur alhamdulillah, mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan Allah taala kepada kita semua, termasuk kita bisa hadir di malam yang penuh barokah ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah karena pertolongan Allah, hanyalah karena izin Allah. Kalau tidak karena pertolongan izin Allah, tidak ada jaminan Allah, tidak ada keyakinan kita kepada Allah, kemungkinan acara yang sudah direncanakan ini bisa diundur gara-gara yang disampaikan oleh ketua panitia tadi, ya, karena harus apa? Berdiam diri di rumah, ya, belajar di rumah, ibadah di rumah, makan di rumah, gak boleh keluar. Tapi karena kita yakin dengan izin Allah, maka jaminan Allah pastilah akan melindungi kita. Untuk itu mari kita mengucapkan hamdalah bersama, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kita pandai bersyukur kepada Allah, maka janji Allah tidak akan pernah dipungkiri, yaitu barang siapa yang bersyukur maka Allah akan menambahi nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur atas segala yang diberikan Allah kepada kita semua yang begitu banyak, dengan alat secanggih apapun, dengan memperoleh derajat titel tinggi seapapun atau kepandaian apapun, jika kita mau menghitung nikmat Allah, maka sudah dipastikan tidak akan bisa untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu lan lamun sira kabeh ngitung nikmatallahi ing piro nikmate Gusti Allah sing sampun disukaken dhateng kula panjenengan sedaya, la tuhsuha, tidak akan bisa untuk mengetahui berapa jumlahnya. Apa yang harus kita lakukan setelah kita sadar, yakin bahwa nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita begitu luar biasa banyaknya? Mari kita lihat pada surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Inna sak temene Gusti Allah, a'tainaka telah memberikan kepada kita semua al-kautsar, nikmat yang begitu banyak. Apa selanjutnya? Fasolli, maka solatlah. Nah, di antara tempat solat dan anjuran solat
terutama sholat wajib, yaitu berjamaah. Maka penuhilah tempat-tempat sholat, musola, masjid, dengan dasar kita bersyukur atas nikmat Allah tadi. Fasolli, maka sholatlah. Dan sholat dianjurkan dengan berjamaah. Sholatul jamaati afdalu min sholatil faddi. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri, bisab'ati, dengan 27 derajat. Maka panjenengan alhamdulillah tadi saya bisa mengikuti jamaah, khawatir kok gak nutut, ternyata jalannya lancar, dan saya lihat masih lumayan banyak. Karena bila melihat kemarin Jumat, Masya Allah, ya kan, ya, ada masjid yang ditutup, ya, ada masjid yang softnya harus berjarak 1 meter, ya. Ada yang enggak Jumatan ternyata sholat duhur berjamaah di masjid. Nah ini kan berarti apa? Ada kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa, yang itu mudah-mudahan segera disirnakan oleh Allah ketakutan itu. Kalaulah ini memang makar dari seseorang, makar dari kelompok, wa makaru wa makarallah wa huwa khairul makirin. Ingat, betapapun tipu dayanya orang musyrik, orang munafik, orang kafir, Allah adalah yang terbaik yang akan meluluh lantahkan tipu daya makar dari orang-orang yang ingin memporak-porandakan dari akidah kita selaku umat Islam, dari ritual sholat, dari ritual berjamaah, dari kita untuk berkumpul bersama dalam rangka yaitu beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercintah rupahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untayan kalimat doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk dicatat sebagai pengikutnya yang setia, yang Nabi Muhammad merupakan salah satu hamba yang dipanggil oleh Allah ke Sidratul Muntaha, yang Nabi Rasul tidak ada dipanggil di sana kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita juga nantinya kembali ke Jannatul Ma'wa yang ada di Sidratul Muntaha. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang kami muliakan, mari kita niat bersama, yaitu litolabil ilmi, untuk menuntut ilmu, untuk beribadah, li'mati kalimatillah, menegakkan kalimat Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan pada kegiatan malam hari ini, yaitu memperingati peristiwa yang begitu sangat bersejarah, terutama bagi kita umat muslim, umatnya baginda Nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari peristiwa Isra Mi'raj itu. Ala hadhihi niyah, Al-Fatihah. Hadirin para undangan yang kami muliakan, sebentar tadi saya mengamati di musola ini cukup klop. Artinya dari berbagai generasi itu ada. Nah, padahal kadangkala di sebuah tempat ibadah musola atau masjid, begitu ada anak kecil itu kadang digurak, rono rame ae, mulih ya.
Lah terus nek digurai jange sing nerusno sapa? Nggih napa mboten? Makane kula wau alhamdulillah kula tanglet teng Pak Ustadz Sohib tadi, ketua takmir musala. Teng mriki enten TPK ini TPA wonten alhamdulillah. Pinten punan muridé? Nggih 700 lebih alhamdulillah. Berarti kan juga luar biasa. Dan buktinya yang maju di depan tadi, wow, sungguh membanggakan, ya kan? Sholatum, nah wis walaupun rodok ndredeg titik harus dilatih, ya kan? Harus dilatih. Seneng ya dek ya? Oh iya harus bagus ini ya. Ya, yang dikumandangkan apa? Sholawat kepada Nabi. Dan setelah ini diikuti ya, yang dibaca itu tadi apa sih? Isinya apa sih? Biar apa? Semakin mendalam ya. Kalaulah itu misalnya sejarah Nabi, siratun Nabi, maka diartikan biar tahu, oh ternyata begini. Sehingga apa? Begitu melantunkan itu semakin akan mendalami dalam hati. Adik-adik ada, remaja juga ada, bapak-bapak juga ada, ibu-ibu saya yakin ini bagian konsumsi nggih. Nih, tapi saya dapat kabar dari Ustadz Syihab, sebenarnya nanti di akhir itu ya rencananya tabarrukan. Kalau pondok pesantren itu istilahnya tabarrukan, makan bersama. Tapi berhubung maka ditiadakan. Ditiadakan ya, rencana tinggal rencana. Maka yang penting apa? Niatnya sudah ditancapkan dalam hati, insya Allah niat baik walaupun tidak dilakukan dicatat sebagai amal baik dan dikasih pahala. Begitu juga niat jelek ya, kalau tidak dilakukan dapat pahala. Nah, jadi misalnya anak sing niat jelek, wis aku gak teko ya, gak teko ya, dadekmu ini dadekmu. Kemudian apa? Tidak dilakukan. Nah, jadinya apa? Niat jeleknya hilang, datang dapat pahala. Nah, sekali lagi mudah-mudahan dengan kelengkapnya generasi ini maka tidak akan memutuskan rantai pembangunan secara ruhaniah di wilayah Perum Taman Gunung Anyar ini ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau putus generasi susah nanti baru lagi yo nek cocok nek gak cocok. Nah maka di sini tadi sudah dikasih tahu saya oleh Pak Takmir, alhamdulillah Ustadz TPK-nya. Nah nanti dikembangkan, yaitu apa? Ada tahfidnya. Nah ketika sudah tahsinnya bagus, ya tahsinnya bagus, maka ditingkatkan tahfid. Jadi nanti insya Allah kalau sudah ini anak-anak nanti 10 tahun ke depan, mungkin sekarang masih SD, begitu lulus SMA. Kalau sudah takfid, enak-enak nanti ya. Ngimami gak gopo ya. Wis wong jero ae apal Quran kabeh ya. Ya, terawih 30 dino ya, 30 dino anake sapa wingi sing wis apal kabeh diganti tiap dino. Enak kan? Wong tuane teng mburi, kira-kira mboten berbes milih. Nggih napa mboten? Sing ngimami anake apal Quran, panjenengan mesti berbes milih. Ya, berbes milih ya. Nah maka dari itu kesempatan baik ini terus dipupuk ya, terus ditingkatkan. Tadi diantaranya kalau sudah selesai maka ditambahi program tahfidz. Nah silakan sekolah dimanapun, di umum apa terserah, tapi jangan lupakan Al-Quran. Nah karena apa? Dalam sholat semuanya penuh dengan bahasanya, bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab, dan harus pakai bahasa Arab itu ya. Jadi tidak mungkin nanti ada perubahan karena itu sudah nas Al-Quran. Hadirin para undangan yang kami muliakan, berkenaan dengan rutinitas tahunan ya,
Lah, alhamdulillah kalau nggak salah malam ini malam 27 Rajab ini. Ya, malam 27 Rajab berarti apa? Malam Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj ini adalah dua kejadian. Ya, dua kejadian. Kejadian pertama Isra. Kejadian yang kedua Mi'raj. Sebagaimana pada surat Al-Isra ayat yang pertama itu adalah menjelaskan tentang Isra. Kemudian Mi'rajnya dijelaskan oleh Allah pada surat An-Najm, ya, surat ke-53 ayat ke-13-14. Itu adalah Mi'rajnya inda sidratil muntaha. Nah, itu dalil tentang Mi'raj. Jadi Isra-nya di surat Al-Isra, Mi'rajnya di surat An-Najm. Nah, hadirin para undangan jamaah yang kami muliakan, yang paling utama dari apa yang bisa kita ambil pelajaran peristiwa Isra Mi'raj, dan bila kita lihat surat Al-Isra yang ayat pertama menjelaskan tentang Isra tadi, itu merupakan golongan surat Makkiyah. Surat Al-Isra itu terdiri dari 111 ayat. 11 ayat itu termasuk Madaniyah, yang 100 ayat itu Makkiyah. Makkiyah berarti apa? Yaitu ayat-ayat surat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, berarti semasa Nabi di Makkah. Makkah ketika itu, maka yang diutamakan adalah tentang keimanan. Berarti apa? Peristiwa Isra Mi'raj ini berhubungan dengan keimanan. Ketika keimanan, maka itu adalah hubungan yang ruhaniyah, ruh kita, ya, yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan kita. Maka Allah memberikan tes, ya, memberikan tes kepada umat ketika itu bagaimana tentang keimanan mereka. Tidak hanya orang-orang yang musyrik atau belum mengimani kepada Allah dan terutusnya Nabi Muhammad, termasuk imannya para sahabat yang dites kira-kira percaya apa tidak. Karena apa? Peristiwa Isra Mi'raj itu di luar nalar manusia. Bayangkan, ya, Isra, perjalanan Nabi di malam hari, mulai dari Masjidil Haram, ya, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Jaraknya berapa itu? Sekitar 1.500 km, atau yang mengatakan tepatnya 1.462,9 km. Ya. Dulu mboten enten sepeda motor, gini mboten, mobil mboten enten, bis mboten enten, kereta mboten enten, kereta cepat mboten enten, pesawat mboten enten. Bila ditempuh maka kurang lebih itu 40 hari dari Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram, ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, ya, itu kurang lebih 40 hari. Lah kok hanya ditempuh hanya semalam, apalagi ditambahi dengan ke Sidratul Muntaha, ya, ke langit yang ketujuh, bahkan ke lebihnya. Kira-kira pikirannya orang-orang waktu itu atau kita sekarang, ya, kalau dapat cerita itu, ya kita sudah dapat ceritanya, oh itu peristiwa. Kalau orang dulu waktu awal-awal suku Quraisy diceritai seperti itu, kalau tidak atas dasar keimanan kepada Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusannya, pastilah pikiran tidak sampai untuk ke sana. Ya banyak yang nggak percaya. Begitu selesai kejadian Nabi bercerita, maka orang-orang yang kafir Quraisy mengatakan kepada Abu Bakar, "Hai Abu Bakar,
kasih tahu temanmu itu. Abu Bakar kan salah satu sahabat kentalnya Nabi. Itu sudah gila masa Allah. Kalau bahasanya orang gini, gila masa. Apa yang dijawab Abu Bakar? Jangankan peristiwa yang diceritakan Nabi, yaitu perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai Sidratul Muntaha. Lebih dari itu, kalau yang mengatakan Nabi Muhammad, maka saya langsung mempercayainya. Maka disitulah keimanan yang harus kita dahulukan, sehingga Abu Bakar mendapat julukan As-Siddiq. Ya. Tes keimanan. Orang kafir Quraisy pada gak percaya, bahkan pengikut Nabi ada yang goyah juga. Masa coba kamu ketika saudagar ya bepergian butuh berapa jam ya. Butuh berapa jam, butuh berapa hari, butuh berapa minggu, butuh berapa bulan, bahkan tahun. Masuk akal? Gak masuk akal. Maka disinilah tes keimanan, dan kita yang memperingati di tahun-tahun berikutnya, termasuk sekarang yang kita tidak menangi waktu itu, maka juga tes keimanan kita kepada peristiwa ini ya. Nah, berhubungan dengan tes ya, atau ujian cobaan, sekarang pun kita diuji, dicoba. Nggih napa mboten? Ya, sebab hidup dan kehidupan itu penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Tidak ada seseorang hidup di dunia ini lepas dari cobaan. Adik-adik sekolah nggih? Nggih. Kalau sekolah misalnya pernah dikasih ulangan sama bu guru, ya dikasih tes, ya ujian ada. Hidup juga gitu, pasti ada ujiannya. Mari kita lihat surat Al-Baqarah, surat yang nomor 2, ayat ke-155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum. Nah, sudah ya, sungguh ya akan kuuji kalian semua bisyai'in, dengan sesuatu. Kalau pada surat Al-Baqarah ayat 155 ini ada 5 model ujian. Yang pertama yaitu minal khaufi, rasa takut, rasa khawatir. Termasuk sekarang ini. Takut khawatir apa mboten niku? Kalian Mbak Corona niku. Nggih, kali Mbak Corona niku panjenengan takut apa khawatir? Wabe padha takut khawatir ambek Mbak Corona. Padahal biasanya di sweet ngene. Nggih napa mboten? Mbak Corona lewat sweet mboten ya. Tapi sakniki pada ketakutan. Lainten sing anu nih, Ustaz, kita harus sama perhatian dengan corona itu. Loh, kenapa perhatian? Kan memang harus perhatian. Lebih dari perhatian, Ustaz. Loh, maksudnya gimana? Nah, itu kan komunitas Rondo Merana. Wah, iso ayo wong-wong. Kewajiban kita itu harus memperhatikan itu ya. Perhatiannya harus lebih karena itu perintah agama ya kan. Anak-anak yatim, janda-janda yang terlantar, apa hubungannya tata imam? Corona, komunitas Rondo Merana. Iso ya wong-wong ya, betul lah sing ngerti tambah arek lah kok. Ayo sing ngerti tambah arek, bapak-bapak kurang peduli berarti. Ini Pak RT tugasnya Pak RT. Atau mungkin di perumahan ini nggak ada Pak RT ya? Nggak ada ya. Kalau ada mesti kepeduliannya ditingkatkan dengan Mbak Corona tadi. Gimana wong Rondo Merana. ya
Ya, jadi satu ujian cobaan yang diberikan oleh Allah adalah rasa takut khawatir. Maka kita yakin bahwa yang namanya Mbak Corona tadi, ya virus niki, virus dek ngunang moro dewolai apa ceramahe babe Mbak Corona. Ya. Ini termasuk makhluk. Ya. Mungkin karena apa? Ini kan berbagai skenario, ya. Oh, ini diciptakan untuk begini, ahli ekonomi nanti supaya karena sudah resah begini, ya, ekonominya begini, ahli kesehatan ini nanti gini, obat-obat mahal, ya. Nanti misalnya, oh dulu masker pekerjaan ini sudah hampir mau dirumahkan, oh sekarang dilemburkan, wah macam-macam, ya, macam-macam, ya, macam-macam. Yang jelas makhluk. Karena makhluk berarti apa? Akan tunduk kepada Allah. Maka tadi barangkali ini memang ya ada orang yang ingin membuat sebuah keonaran, maka kita minta kepada Allah. Karena apa? Ini adalah juga makhluk yang akan tunduk kepada Sang Khalik. Maka kita apa? Senantiasa berdoa. Nah, sehingga apa? Kalau kita gantungkan kepada Allah, maka ujian rasa takut, rasa khawatir dengan peringatan Isra Mi'raj bahwa Allah yang paling maha, Allah yang paling mengetahui, Allah yang paling maha segala-galanya, keimanan kita semakin tinggi. Kalau keimanan kita semakin tinggi, tenang hatinya, tidak takut, tidak khawatir, maka menurut ilmu kesehatan, yaitu di bidang biologi, namanya imunologi, imunnya akan meningkat. Imun itu adalah daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuh meningkat kuat, namanya Mbak Corona gak berani. Ya. Jadi Mbak Corona itu akan menyerang ketika imun itu sudah melemah, ya, lemah. Akhirnya apa? Daya tahan tubuhnya lemah. Maka di situ nanti ada namanya reseptor akan bisa untuk menempel. Ketika daya tahan tubuhnya kuat, gak bisa menempel. Nah, maka kita harus senantiasa berdoa, minta ampun kepada Allah, minta tolong kepada Allah, diantaranya dengan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Kan gitu ayatnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah tolong kepada Allah bis-shalah. Ya. Dengan sholat kita minta tolong. Maka Isra Mi'raj itu luar biasa. Yang intinya adalah kita diberi hadiah oleh Allah yang bernama kewajiban sholat. Dan ternyata sholat itu menjadi alat bagi seorang hamba untuk minta tolong kepada Tuhannya, Sang Pencipta, Khalik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya, ada ujian, cobaan, sabar saja, ya. Enggak usah sampai panik. Waduh, ya apa ini? Oh, apalagi Pak RT, segera terbitkan ya maklumat ya supaya apa? Perumahan ditutup. Jangan ada yang masuk. Nah, kita juga jangan keluar. Wah, kan panik. Oh, Pak RT ini bingung. Sik talala. Oh, perumahan oh, sudah ada. Ya. Lah, podek ditutup isik tala. Iki ya apa sik ya? Dilihat munasabahnya. Ya. Ya. Dilihat munasabahnya. Kalau dalam ilmu studi Al-Qur'an atau ulumul Qur'an itu ada tentang Al-Quran, ada namanya asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Ada namanya munasabah, rangkaian runtutannya. Maka kita pakai rangkaian runtutan ini. Lah podek ditutup,
lapuk ini sik didelok dhisik keadaannya. Melok-melok karena apa? Malaysia lockdown. Jakarta begini, wis perumahan iki melok-melok ae, padahal yo sehat-sehat kabeh. Ya, sehingga apa? Begitu di lockdown perumahan iki tambah ngenes. Ya. Begitu ngenes tadi cemas, was-was. Begitu cemas, was-was, turunlah imunnya. Begitu turun imunnya, ngombe es titik. Wes ya. Ya. Kenapa? Imun sudah lemah, daya tahan tubuh lemah. Ya. Akhirnya apa? Gak cocok titik ambek panganan, langsung pun. Lah, waduh, corona melbu. Loh, padahal wis ditutup. Lewat endi? Nah. Ya, nah, maka satu tadi di antara ujian cobaan yang ada di dunia ini adalah rasa takut atau khawatir. Dan bila kita lihat sekarang gimana rasa ketakutan dan kekhawatiran dengan musibah yang ada, kita selaku umat muslim, mukmin harus senantiasa menggantungkan diri kepada Allah, karena itu adalah bagian dari keimanan yang harus kita pertahankan. Semuanya adalah ciptaan Allah. Dengan apa kita minta tolong tadi? Kita sabar menghadapinya, tidak gerusa-gerusu. Termasuk pelajaran Isra Mi'raj ini adalah tidak gerusa-gerusu. Ya, tidak gerusa-gerusu. Ya. Jadi tenang saja, nggak usah. Itu namanya gerusa-gerusu. Harus apa? At-ta'anni. Harus tenang. Kenapa? At-ta'anni minallah. Sementara gerusa-gerusu al-ajalatu minasyaiton. Jadi kalau gerusa-gerusu, tergesa-gesa, ya. Nek bahasa Jawa ini apa, Pak? Kesusu. Iki ana arek cilik-cilik tapi nih. Tapi masih sing kesusu niki wae lho ya. Ya, gerusa-gerusu al-ajalatu itu minasyaiton. Ya, minasyaiton. Maka yang dianjurkan adalah at-ta'anni minallah, harus yang tenang. Maka ketenangan itu bisa diperoleh ketika kita apa? Senantiasa berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Nah, tenang. Selagi tenang, insya Allah sehat. Ya. Orang ketika mudah terserang sakit itu pasti cemas. Contoh paling gampang ya, mari sauboke pejabat, ya pejabat, weh dadake wesuk kena OTT, gini boten, lain kan? Terus akhirnya apa? Dewiluk stroke, gini boten? Ya nopo gak? Kalau jenenge stroke, wong biasa tenang, dadake wis dak menit diperiksa, iki ngene, sudah gak tenang sama sekali. Ketika tidak tenang, alamat wis stroke mendadak. Ya, kalau bahasa saya iku mati yang tertunda. Stroke itu mati tertunda. Ya apa mari pertama apa? Sikile dhisik mati. Ya. Sing iso kanan iso mlaku, kiwane gak iso. Kiwa iso mlaku, kanane gak iso. Marane mendukur tangane pepleh gak iso bisa. Ya, mati tertunda. Kenapa? Karena wis duk terus. Nah, itulah ternyata benar apa yang disampaikan oleh Nabi, at-ta'anni minallah. Maka yang harus kita tancapkan adalah ketenangan, dan ketenangan itu bisa diperoleh dengan apa? Berzikir. Dan diantara zikir ingat kepada Allah adalah as-salat. As-salatu li dzikrillah. Dan itulah maka kita meminta ampun, meminta pertolongan kepada Allah bisa lewat sholat. Nah, pun jadi ini wis mboten usah takut ya. Ya, mboten usah khawatir. Kita pasrahkan kepada Allah. Kalaulah itu memang dari Allah, maka itulah tetap makhluknya Allah, pasti akan dihilangkan. Sementara kita kalau mau meminta pertolongan, dan kalaulah itu memang ciptaan, ya ini kan dengan teori macam-macam. Oh ini ciptaan ini
peperangan sudah tidak dengan senjata tapi dengan biologis, ya, namanya biologis terorisme katanya. Ini dengan senjata biologi, kita serahkan kepada Allah. Makarnya manusia itu masih tidak ada apa-apanya kalau Allah sudah menghendaki. Ya, contohnya misalnya bagaimana Abroha al-Asram, ya kan? Abroha al-Asram merupakan raja yang paling kuat waktu itu, ya, dari Syria, ya. Begitu bala tentara gajahnya mau menyerang mana, rata-rata kota sudah tidak mau untuk bertahan, nyerah, nyerah, gak berani Pak. Mungkin kalau sekarang mungkin pasukan kavaleri, paling kuat sudah. Ternyata Abroha dilapori, Raja Abroha, di sana kota Makkah ada bangunan tua yang itu dikunjungi oleh banyak orang, tidak hanya dari kota itu tapi termasuk juga kota-kota sekitarnya, termasuk dari Syria. Ini gimana, ada yang menandingimu? Baik, sekarang panggil semua insinyur, kalau sekarang bikinkan aku tempat ibadah yang mewah megah yang akan menyaingi bangunan tua yang namanya Ka'bah itu. Bangunlah, mewah, tidak ada yang menandingi. Dinteni sedino kok gak ada peziarah ya. Oh, sik durung maling sik durung ro. Umumno. Wah, diumumno kotahe. Rong sak minggu gak ana sing ziarah. Iki tikete kok gak ana sing tuku. Parkirane kok ya sik pancet ya. Sak wulan pancet ya. Setahun pancet loh. Akhirnya wah, ini mungkin gara-gara tetap orang-orang ke sana ini. Kalau gitu gimana? Mungkin harus dihancurkan Raja Abroha, baru mereka akan ke bangunan yang raja bangun. Wah, dibawalah bala tentara gajah yang super kuat tadi. Kalau itu adalah makar-makarnya Raja Abroha. Bahkan penduduk Mekah pun, ya, bani-bani ngelobi, Abroha, sudahlah, jangan menyerang kota kami, kamu nanti tak kasih bagian tanah yang subur. Enggak, saya akan hancurkan bangunan yang tua itu karena menjadi penghalang bagi bangunan saya yang saya bangun. Kalau gitu minggir. Jadi penduduk Mekah minggir, ya, minggir, nggak mau berperang. Wis banget. Apakah berhasil? Makarnya Abroha ternyata tidak apa-apanya ketika diturunkan bala tentara Allah dari langit itu. Maka disitulah diceritakan pada surat Al-Fil. Dan menurut bagian penelitian yang medis, apa yang dilemparkan itu membawa virus. Ya, namanya virus apa? Cacar. Jadi kena virus cacar itu ada yang mati seketika di situ. Ada yang pulang lagi, termasuk Abroha al-Asram itu pulang lagi ke negaranya, kemudian mati karena apa? Kena virus itu. Artinya apa? Virus itu makhluk, ya kan? Yang nyiptakan ada. Kalaulah ada makar, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Isra Mi'raj yang orang sampai sekarang pun, ya, teori apa yang bisa untuk mengungkapkan itu? Kecepatannya bagaimana? Jaraknya 1500 km, ya. Dengan alat yang sekarang saja misalnya, kalau misalnya itu dengan kecepatan yang penuh, opo gak kobong? Atau mungkin gak kobong lah, sekitarnya kok tidak porak-poranda. Panjenengan semerap helikopter? Nggih, helikopter nek kate mudik, kira-kira pinggir-pinggirnya apa gak mawut kabeh? Mawut nggih? Mawut ya. Ya, mawut kabeh, apa maning pesawat, ya. Sing pesawat tempur niku tambah. Suarane kaya napa? Kuping kula niki cedhek griya kula niki mesti 5 menit pesawat. Ate enten AU utawa AL latihan, masyaallah. Jenenge pesawat tempur gemper niki jenenge. Dipau banget iki apa meneh nek daerah pertempuran niku yo nopo ini ya. Lah ternyata kok gak ada kerusakan. Yang namanya buruk. Buruk itu dari kata al-barqu yang artinya kilat.
kecepatannya itu lebih dari 300.000 kilometer ya. Kok gak ono sing rusak ya. Sehingga kalau dihitung ya 1500 ya dengan kecepatan buruk itu tadi, sehingga apa 0,005 dimangkane yo durung subuh tutup meneh ya kalau dihitung. Tapi belum ada alat secanggih itu ya, dan dengan ilmu pengetahuan maka harus makin meyakinkan keimanan. Bagi orang yang tidak mampu, bagi orang yang tidak tahu, maka dengan ketidaktahuan harus semakin iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin meyakinkan kita bahwa apapun harus kita sandarkan kepada Allah. Rasa takut, ujian, cobaan. Setelah takut napa? Khauf. Ya. walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i. Wah, rasalah lapar. Saniki gula pinten punan? 18 ya. 18, Masya Allah. Iki wis padha bengong wong dapur niki. Bojo kula wau gula lho 18. Lho terus nek 18 apa? Wong duwe stok gula akeh. Lah iku pabrik gula. Ya. Tapi sing penting pabrik gula iku dudu nang awak dhewe. Nah, pabrik gula nang awak dhewe wis kejet-kejet. Ya. Ya wis babal lho. Tenang ae ya. Akhirnya apa? Oh, dengan mahal ono sing nimbun. Wingi butuh masker ya. Butuh masker ditimbun tambahan. Ganti bagino. Enten setunggal sing bagi teng Surabaya niku ya. Gratisan niku. Ya. Kula semerap kanca kula polake niku. Aku bagi masker alhamdulillah. Enten gambare kok, tapi kula mboten kampanye niki, ngen kampanye. Niki kanca raket ya. Bagi masker, yes bagus ya. Di saat orang menimbun masker sampai bagi gratis, alhamdulillah. Solusi ya. Dini dipilih, alhamdulillah. Tak dongakno ya. Engko nek wis tak dongakno dadi tak jak nang musala amanah jange ya. Insyaallah yo wis rewaket ya. Bahkan kula niki jarene wis sampean tak dekno spiritual yang tidak saya umumkan. Oke. Ya. Alhamdulillah insyaallah nggih pokoke jenengan semerap nggih ya. Ora. Nggih putrane kiai kok ya. Putrane kiai. Nah, yen kula niki nek gak salah sakniki KKN teng napa niki? Gunung Anyar Tambak nggih. Nah, malah anu Pak, saya nanti bagi ini pupuk. Nah, pupuk. Nek panjenengan arep pupuk, monggo nggih kula sanjangaken karena damel penghijauan. Nah, karena memang juga sebagai ketua perempuan tani Jawa Timur. Nah, hari ini nggak ada pupuk. Lah kula teng Sidoarjo, daerah KKN kula. Sidoarjo gak dibagai tarek mosok mek Surabaya tok. Ya wis tak bagai gak walaupun apa jenenge gak milih aku tak bagai ya kayaknya. Pupuk ya, biarkan betakan kan kula hubungaken nek butuh pupuk damel taman-taman. Nah, DC napa? Kan termasuk lingkungan. Nah, melestarikan lingkungan bagian mencegah kerusakan karena apa? Ada yang harus kita hirup yang namanya oksigen. Ketika tumbuhan banyak, hijau-hijau, maka sirkulasi udara juga termasuk baik dan diantaranya nanti mencegah corona tadi ya. Karena apa? Sehat. Alju ya. Lapar, rasa lapar. Oh, saya ini wis was-was mulai. Ya apa dolar pun pinten? 16 ya. Aku lapar kon ngurusi dolar iki tak warno. Pokoke isok mangan sederhana wis gak usah macam-macam puhung, ya wis puhung ya. Jadi gak usah tuku nang sing larang-larang nang Yumi, Yutki ya, Yutja, Yukti ku ae wis. Insyaallah sehat ya. Tambah wonge seneng ya, wonge seneng ya. Wis gak usah iki biasa mall. Wis jarno mall iku sing duwe sapa ya. Ya. Ternyata berkaitan. Setelah rasa takut, khawatir lo nang kelaparan ya, rasa lapar karena memang apa ya berkaitan. Nah, panjenengan tingali sakniki oh lek gak sambatan biyen jahe niku pinten ya saiki nek ono
alhamdulillah kadang sik ngenteni stok malah ya wis nopo ae. Memang di kemarin di prodi saya ya, di fakultas saya Saintek ya, memang setiap Rabu kajian ya, waktu itu yang nyampaikan jurusan biologi dari ahli virus, diantaranya ahli virus yang ngikut Profesor Nidom yang di Kalirungkut itu. Saya tanya waktu itu, apa benar empon-empon itu memang bisa untuk mengobati yang virus-virus itu? Empon-empon itu Pak, memang khasiatnya luar biasa, tapi kalau mengobati tidak, tapi untuk mencegah ya. Jadi barang empon-empon anu ya semerap nggih, wis golongan ini lah wis cahe kunyit. Itu memang secara lab untuk mencegah. Berarti napa? Wong sesepuh kula panjenengan ya, lak senengane ngono, berarti seneng mencegah, Pak. Mboten seneng ngobati. Ya. Tapi kene kadang apa? Seneng ngobati ya. Sebab napa? Apa buktine? Mangan sempau warangan yo kan. Ngono berarti apa? Berarti seneng ngobati, lara diobati ya. Mangan sak mangan sak kewarepe, gak dipikir. Tapi niku ternyata apa? Wah. Zaman jamian sakniki kan kuwata teng grup ya kan. Mulai diliput apa? Nyusur nih kan. Ya, mencegah nih ya. Mencegah. Nah, jadi rasa takut, ya khawatir, takutan kelaparan dengan membumbungnya naiknya harga. Yang ketiga, wanaksim minal amwal, mulai hubungan kali harta benda. Waduh, wih kena ngene lah yo iso kurang duwe awak dhewe. Biasanya saya ketemu cukup, gak cukup, wis tambah lagi. Nah, di bagian yang lain kebetulan ketika ayat ini disampaikan, kebetulan waktu itu orang kafir Quraisy memang kaya-kaya, Pak. Pengikutnya Nabi yang didakwai kan bagaimana Nabi memerdekakan budak, ya kan? Orang miskin yang tidak dihiraukan oleh orang kaya, anak yatim yang kadang hartanya dirampas, tidak dikasihkan walaupun keluarga, maka dianggap bahwa apa? Oh, kalau kaya itu sedang dimuliakan, kalau miskin itu sedang dihinakan. Padahal harta itu juga ujian. Surat Al-Baqarah ayat 155. Nah, mari kita lihat pada surat Al-Fajr, surat nomor 89 ayat ke 15-16. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Ya. Jadi waktu itu ya wong-wong Quraisy sing kafir niku ngomong, "Oh, kilo Tuhan memberi kita wakil harta benda." Berarti apa? Fayaqulu rabbi akraman. Tuhan memuliakan kita, katanya gitu. Kemudian melihat orang-orang pengikut Nabi yang miskin-miskin, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Sementara kalau ketika dimiskinkan, kalau wong miskin-miskin dihinakan. Padahal tidak. Harta tadi adalah ujian, cobaan. Ketika dikasih oleh Allah, maka ujiannya berupa harta benda. Ketika tidak dikasih Allah, maka ujiannya juga harta benda, posisinya yang berbeda. Satunya dalam kondisi kaya raya, satunya tidak punya. Ketika kaya raya, gimana jawabannya? Apakah sama dengan yang tidak punya? Otomatis berbeda. Yang kaya raya harus senantiasa bersyukur. Syukurnya dengan apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka terhadap nikmat yang diberikan Allah kepadamu, ceritakan, berikan. Nek ono pengajian Isra Mi'raj ya melo urunan. Lah ngoten ya. Ya. Kin wayahe Ramadan, dikoordinir buka bersama, jalui sego, jalui kotaan, kasihkan.
Fahadis wa amma bini rabbi hadis. Fahadis. Ojo mek ngomong-ngomong tok. Alhamdulillah, Pak RT, aku iso tuku mobil nyar Pak RT. Wah, ngomong tok nang Pak RT, mobilnya nyar. Lu mek ngono tok. Lho, lak wis tak critakno Pak RT. Yo dudu ngoten maksudnya. Yo mobil nyar ambek nggawa wakul kotaan. Lho iki fahadis Pak RT lah. Fahadis enggak mek cerita tok. Mobil nyar cerita tok tapi gak ono embel-embele. Wah yo apa sedekah ta ya. Ya. Alhamdulillah tadi diumumkan ya, mudah-mudahan dengan sodako tadi yang katanya Nabi apa tadfaul bala, sodako itu bisa menyingkirkan bala. Maka dengan banyaknya sodako di perumahan ini mudah-mudahan Mbak Corona tidak sampai di sini ya. Nah, tadi harta benda itu adalah ujian, cobaan. Kalau diberikan ya, maka jangan lupa bersyukur, dan tandanya syukur mau berbagi, memberikan kepada yang lainnya. Bagi yang diuji dengan dikurangi hartanya, maka ya ojo ngersulo, apalagi sampai berbuat yang tidak senonoh, nyolong atas dasar apa? Kelaparan, nyolong atas dasar apa? Kekurangan ya. Maka jangan sampai, atau bahkan apa, membunuh keluarganya atas dasar apa? Gak mampu untuk menghidupinya. Kan kata saat ini kirungu kan ya, bapak nih mateni anak ibu bojone moro, bapak nih bunuh diri, ternyata meninggalkan surat karena ekonomi. Berarti apa? Nggak lulus ujian ketika ujiannya dikurangi harta bendanya ya. Kita lihat sahabat Sa'labah ya, Sa'labah ketika miskin, wah sholat jamaah nggak pernah kelewatan. Begitu sholat jamaah selesai pelencing, nah tapi tetap jamaah. Delok Nabi nang di Sa'labah cerita punya cerita, ternyata bajunya gantian dengan istrinya. Bayangkan sampai sebegitu, tetapi apa? Masih taat beribadah. Maka disinilah yang terpenting, ujian apapun bentuknya, yang penting tetap taat beribadah. Walaupun ada Mbak Corona, musola harus tetap dijaga berjamaah ya. Salah, ternyata usut punya usut, bajunya gantian sama istrinya. Ternyata ketika kekurangan bisa bersyukur, minta doa kepada Nabi. Ya Nabi, saya doakan kaya, temen tawakmu kuat engko. Utalah wong kula mboten gadah mawon kuat Nabi, apa maning kula nek sugih jelas kuat. Jelas kuat. Wis temen ta? Nggih, temen dongakno. Wah, dongaken disukani mendo. Mendone iki mau wanaan. Mendone muanaan. Wis manake nek gak siji brujul ya. Wis awake sampak mengembala akhirnya apa? Wa ya Allahu akbar, Allahu akbar. Gak duwe wedhus berangkat nang musala. Wedhuse akeh. Waduh iki engko ucul kabeh ya apa? Wis rungu adzan gak krungu, api-api gak krungu, ya kan? Gak krungu. Ternyata apa? Begitu kaya, Sa'labah tidak pandai bersyukur. Tetapi waktu miskin bisa. Nah, ujian tidak ada jaminan bahwa kalau saya dikasih kaya nanti pasti sergep ngene. Sa'labah ternyata gak bisa. Kenapa? Keimanannya sudah goyah ya, dengan harta benda yang itu dikatakan ujian. Nah, maka di situ kekeliruan yang disampaikan oleh orang kafir Quraisy bahwa ketika kaya kita dimuliakan, ketika miskin orang dihinakan, itu keliru. Kaya adalah ujian, miskin adalah ujian.
Yang terpenting adalah ketika kemiskinan mungkin dilanda atau melanda dirinya, tetap taat beribadah. Begitu juga ketika kekayaan dikasih yang berlimpah ruah, tetap taat beribadah. Baru disitulah mulia. Nah, hadirin para jamaah yang kami muliakan, pun jam 09.00 ya. Nggih, niki dibatasi jam nek gak salah Surabaya ya. Nggih, ada jam malam. Jadi kesimpulannya bahwa dengan peringatan Isra Mi'raj, kita imajinasikan misalnya kita di waktu itu, alam itu, maka kita pun belum tentu mampu untuk langsung mengimani. Maka kita yang sudah mengetahui yang diberikan oleh Allah lewat Al-Quran ini, maka harus semakin menata keimanan kita, meningkatkan keimanan kita, yaitu dengan apa? Segala sesuatunya kita gantungkan kepada Allah. Kalau Allah mengendaki, kun fayakun, jadilah. Buktinya apa? Walaupun jarak yang begitu jauh, yang kalau orang berpikir sudah tidak bisa untuk memikirkannya, Allah bisa, karena Allah tidak mengenal batas ruang dan waktu. Disitulah kita harus semakin tunduk beribadah, sesama manusia mengajak yang kebaikan, tidak usah gontok-gontokan, harus bersama-sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Irji'i ila rabbika, ya, kembali kita, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, harus kita saling untuk menenangkan diri, kemudian irji'i, kembali kepada Allah, ya, dan masuk kepada golongan orang-orang yang memang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj di Mushola Amanah ini, yang Isra Mi'raj itu hadiah terbesarnya adalah sholat, maka kita bisa menjaga sholat kita, bisa menjaga sholat keluarga kita, dan bisa menyemarakkan sholat di Mushola Amanah ini dalam rangka apa? Ista'inu, meminta ampun, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para undangan jamaah yang kami muliakan, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang barokah dan menjadi ilmu yang manfaat, sehingga bisa meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara kita menjaga sholat kita, kita menggantungkan diri kepada Allah, yaitu dengan cara berzikir, diantaranya adalah menunaikan, menegakkan sholat 5 waktu. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة، ونخص خصوصا لحاجات مصلى أمانة برضا الله تعالى وبشفاعة رسول الله وبكرامة جميع أولياء الله. سهل أمورنا وحصل مقاصدنا شيء لله لنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم
عظيم سلطانك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا دعاءنا وسهل لنا أمورنا وحصل مقاصدنا. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Disampaikan oleh beliau Ustadz Fathur Rahman MPDI. Mudah-mudahan ceramah agama beliau tadi bermanfaat di dunia maupun di akhirat nanti. Dengan berakhirnya ceramah agama tadi, berakhir sudah acara kita pada malam hari ini. Saya sebagai pembawa acara pada malam hari ini mohon maaf atas kata-kata kami yang kurang berkenan di hati para bapak ibu sekalian. Sekali lagi kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.